Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum kita melanjutkan PJJ pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga setelah kita berdoa, pembelajaran pada pagi hari ini mudah diterima dan bermanfaat untuk kedepannya. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Ya, pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas materi atletik dalam cabur tolak peluru. Nah, untuk pertemuan PJJ pada kali ini yaitu cabur seni bela diri pencak silat. Nah, secara etimologi istilah silat itu dikenal secara luas Asia Tenggara. Namun khususnya di negara kita, negara Indonesia, istilah yang umum digunakan adalah pencak silat. Nah, kenapa istilah pencak silat ini digunakan? Dahulu pada tahun 1948 itu kan banyak sekali seni bela diri tradisional yang berkembang di negara kita. Jadi semenjak tahun itu, yaitu 1948, pencak silat dijadikan nama bela diri secara resmi di negara Indonesia. Nah, dalam perkembangannya kini, istilah pencak lebih mengedepankan unsur seni dan penampilan keindahan gerakan. Sedangkan silat adalah inti ajaran bela diri dalam pertarungan. Lanjut, yaitu pengertian pencak silat. Apa sih pencak silat? Pencak silat merupakan sebuah metode bela diri yang diciptakan untuk mempertahankan diri dari bahaya yang dapat mengancam keselamatan dan kelangsungan hidup kita. Jadi, dalam ilmu bela diri pencak silat ini, yang perlu ditekankan yaitu adalah sebuah metode bela diri untuk mempertahankan, bukan untuk menyerang atau melukai orang lain. Jadi ketika adik-adik belajar pencak silat dan menguasai seni bela diri tersebut, itu tidak boleh sombong atau besar kepala dengan menantang teman sebaya atau orang lain untuk berantem. Itu tidak boleh. Karena seni bela diri ini itu digunakan untuk mempertahankan diri ketika kita berada dalam situasi yang berbahaya. Gitu ya. Nah, dalam pencak silat ini itu banyak sekali nama-nama organisasi di negara Indonesia. Ada Banguruyung, ada Teratai Putih, dan lain sebagainya. Namun, tetap ada induk organisasi yang menaungi beberapa nama tersebut. Nah, induk organisasi pencak silat di Indonesia adalah IPSI. Kepanjangannya adalah Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia. Nah, cabang olahraga pencak silat ini juga sudah resmi ditandingkan di SEA Games atau juga Asian Games. Nah, negara kita itu menjadi langganan mendapatkan juara untuk cabur pencak silat. Jadi adik-adik yang ingin menjadi atlet, silakan belajar pencak silat karena di sini peluangnya sangat tinggi untuk meraih juara di ajang internasional. Lanjut. Nah, dalam pembelajaran bela diri pencak silat itu ada beberapa gerak spesifik. Caranya adalah gerak spesifik pembelaan dalam pencak silat. Nah, yang pertama yaitu elakan. Elakan adalah sebuah usaha pembelaan dengan cara memindahkan sasaran terhadap arah serangan lawan. Kemudian yang kedua yaitu tangkisan. Apa itu tangkisan? Tangkisan adalah sebuah usaha pembelaan dengan cara menangkis serangan lawan. Nah,
Sini ada dua bentuk elakan. Yang pertama yaitu mengelak dari pukulan lawan. Kedua, mengelak dari tendangan lawan. Nah, cara untuk melakukan dari gerakan mengelak dari pukulan lawan, yang pertama yaitu lakukan sikap pasang atau melakukan kuda-kuda. Kemudian elakkan pukulan lawan. Terus yang terakhir yaitu sambut tangan lawan yang digunakan untuk memukul atau menyerang kita dan tarik searah pukulan secara bersamaan serang lawan dengan lutut kita. Nah, bisa dilihat contoh gambarnya itu ada elakan atas, elakan bawah, elakan samping, elakan berputar. Nanti tergantung posisi lawan berada di mana dan serangannya dari atas, berarti silakan lakukan elakan atas. Nah, kalau dari bawah silakan elakan bawah. Oke, kemudian mengelak dari tendangan lawan. Bagaimana caranya? Yang pertama yaitu lakukan sikap pasang atau lakukan kuda-kuda. Yang kedua, elakkan tendangan lawan dengan melangkahkan kaki kanan, serong kanan depan. Terakhir yaitu lakukan pukulan ke arah lipatan paha atau perut dengan tangan yang terkuat, boleh tangan kanan atau tangan kiri, atau bisa menendang ke arah lipatan paha dengan kaki terkuat. Nah, di sini juga nanti ada elakan atas, elakan bawah dari masing-masing bentuk dari elakan. Nah, dari tadi saya menyebut sikap pasang sebenarnya itu untuk memperkokoh pertahanan kita dan untuk diri kita itu lebih siap ketika kita tidak pasang kuda-kuda, nanti kita mudah dijatuhkan, mudah ditumbangkan sehingga nanti kita kalah. Lanjut ya, itu ada tangkisan. Nah, di sini juga ada dua bentuk dari tidak spesifik tangkisan. Yang pertama menangkis pukulan lawan, kemudian yang kedua yaitu menangkis tendangan lawan. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu menangkis pukulan lawan. Nah, bagaimana caranya? Itu yang pertama, jangan lupa lakukan sikap pasang. Yang kedua, lakukan tangkapan tangan dengan tangan ke arah luar. Dan yang ketiga yaitu jika melakukan serangan kembali, tangan tangkis ke arah dalam dengan tangan kiri. Dan dengan gerakan yang cepat, pegang pergelangan tangan kiri. Dengan gerakan yang cepat, pegang pergelangan tangan yang digunakan menyerang, lalu serang tulang iganya. Jadi, saya ulangi, yaitu yang pertama, ketika kita ingin menangkis pukulan lawan, itu satu, lakukan sikap pasang. Kedua, lakukan tangkapan dengan tangan ke arah luar. Yaitu, jika ingin melakukan serangan balik, tangan tangkis ke arah dalam dengan tangan kiri. Gerakan yang cepat, pegang pergelangan kiri. Dan gerakan yang cepat, pegang pergelangan yang digunakan serang. Saya paham ya. Lanjut. Yang kedua, bentuk yang kedua itu menangkis tendangan lawan. Caranya yaitu yang pertama, jangan lupa pasang kuda-kuda. Yang kedua, lakukan tangkisan dengan tangan kanan ke arah luar dan tangan yang digunakan menangkis langsung pukulkan ke hidung lawan. Lalu susul pukulan pertama dengan pukulan dua tangan ke arah dada lawan sambil melangkahkan kaki kiri ke depan. Bisa dilihat dalam gambar ini. Dalam tangkisan ini ada 4, yaitu ada tangkisan dalam, tangkisan luar, tangkisan atas, dan tangkisan bawah. Lanjut. Kemudian itu ada pembelajaran gerak spesifik serangan. Nah, gerak spesifik serangan dengan menggunakan tangan dan kaki itu ada beberapa macam. Ada 6 bentuk di sini ya yang akan saya jelaskan. Oke, yang pertama serangan dengan tangan. Itu dapat dilakukan dengan cara tinju
gerak serangan dengan menggunakan tangan kaki. Yang pertama yaitu serangan dengan tangan. Dapat dilakukan cara itu tebak, tolok, dorong, nya serangan dengan menggunakan sapu dapat dilakukan dan itu lawan A itu akan serangan asing dan nanti serangan cepat tidak bisa dilakukan. Dan geraknya yaitu adalah serangan dengan menggunakan tendangan. Ini digunakan untuk serangan jarak jauh dan nah, menggunakan tungkai kaki sebagai komponen pertahanan. Apa dalam menggunakan ini gunakan kaki terkuat karena serangannya keras. Dapat dilakukan dengan punggung kaki, sisi kaki, telapak kaki, tumit, dan pergelangan tangan. Dan serangan dengan menggunakan sapuan merupakan teknik untuk menjatuhkan lawan dengan menggunakan kaki yang sasarannya adalah kaki lawan. Berikut adalah macam-macam teknik sapuan. Pertama yaitu adalah sapuan tegak. Apa itu sapuan tegak? Sapuan tegak merupakan suatu gerakan untuk menjatuhkan lawan yang dilaksanakan dengan menggunakan tungkai yang disapukan dalam posisi tegak ke kaki lawan. Dan sapu rebah yaitu sebuah teknik untuk menjatuhkan lawan yang dilakukan dengan menggunakan tungkai yang disapukan dalam posisi rebah ke kaki lawan. Dan besetan. Apa itu? Gerakan besetan yaitu sebuah gerakan untuk menjatuhkan lawan yang dilaksanakan dengan menggunakan kaki dan tungkai dikaitkan ke kaki lawan. Dan gerakan itu dengan merupakan teknik menjatuhkan lawan yang dilaksanakan dengan menjepitkan kedua tungkai pada bagian tubuh untuk diserang. Boleh kaki, boleh perut, dan nanti lawan langsung terjatuh. Dan kelima itu sabetan, itu sebuah serangan menjatuhkan lawan dengan kenaan tulang kering diarahkan ke betis lawan sekeras mungkin. Berikutnya yaitu serangan dengan menggunakan pukulan. Bahkan bentuk serangan yang menggunakan dengkul sebagai alat penyerang dengan sasaran bagian tubuh, dada atau pinggang belakang lawan. Salah sasaran pada serangan ada beberapa macam dalam serangan dengkul. Yang pertama yaitulah dengkulan depan. Itu serangan yang lintas atas ke bawah, sasarannya dada, dan dengkulan samping. Itu serangan yang lintasannya seperti busur dari luar ke dalam, sasarannya sama di dada. Dan untuk serangan dengkulan samping luar itu serangan yang lintasnya dari dalam ke luar. Ini berbeda sasarannya yaitu perut. Kemudian serangan dengan menggunakan tangan merupakan sebuah teknik untuk menjatuhkan lawan secara dua tungkai pada leher, pinggang atau tungkai lawan. Dalam serangan dengan menggunakan guntingan ini terdapat dua bentuk, yaitu luar dan yang kedua yaitu guntingan dalam. Lebih jelasnya ada contoh gambar dengan serangan tangan. Ketika mau lakukan serangan awal, jadi serangannya bisa keras dan maksimal. Nah, pertama tinju, yang kedua kodok, bisa pukul atau dorong atau menggunakan tangan tutup, bak, atau adalah contoh
Dan ini adalah gambar serangan dari siku, bisa ke depan, belakang, serong, atas atau bawah, tergantung posisi lawan di mana. Kita menggunakan salah satu kita mengenai lawan. Dan gambar serangan dengan menggunakan tangan 4 terus 2 terbentuk dan pas kita bukan sikap karena kekuatan. Kemudian gambar serangan menggunakan satuan. Jadi ada satuan tegak, satuan dua, ada tangkap lagi, ringan, setan, dan ataupun air. Nah, ini adalah gambar serangan dengan menggunakan pelan. Ketiga, depan, pelan dalam, dan depan tingkat. Ini bisa digunakan sesuai kondisi lawan. Nah, ini bisa dan lawan bisa terukur. Dan gambar serangan dengan menggunakan kedua ya PKD atau teknik guntingan tungkai kaki ketika dengan dalam, sedangkan guntingan pinggang itu adalah guntingan dalam belajar seni silat. Tentunya ada kata tertib yang taati, bukan hanya sekolah belajar juga ada, khususnya di negara kita yang seperti yang menganut tinggi nilai budaya. Nah, aturan yang harus diperhatikan antara lain yang pertama adalah upacara pembukaan latihan yang dari satu memberikan dan berdoa yang dipimpin oleh pelatih. Ketiga, pembacaan prasetya pesilat itu pembukaan pelatih dipimpin oleh pemain. Nah, setelah upacara pelatihan dan melakukan pemanasan, ini digunakan agar otot-otot kita siap menerima latihan inti atau latihan inti sehingga tidak terjadi cedera. Yaitu latihan inti biasanya sisi naik gerakan-gerakan yang saya jelaskan tadi. Kemudian yang keempat, pendinginan. Ini digunakan agar otot kita tidak tegang, nanti terjadi kram, makanya dilakukan pendinginan. Terakhir yaitu upacara penutupan latihan dan dapat. Oke, setelah berlatih seni budaya silat, pastinya banyak hal positif yang dapat kita rasakan. Pertama yaitu tentu saja kesehatan dan kebugaran jasmani. Dan yang kedua, memberikan rasa percaya diri. Apa rasa percaya diri tingkat? Karena kita kan sudah menguasai ilmu bela diri. Nah, jalan sendiri dan sendiri itu tidak takut ada masalah, nanti kita sendiri. Dan yang ketiga yaitu melatih mental. Pasti dalam pelatihan ini bela diri silat bukan hanya pelatihan fisik yang diberikan, tapi juga ada pelatihan mental sehingga nanti mental kita terbentuk. Kemudian hal positif yang kita rasakan setelah belajar ilmu pencaksilat adalah mengembangkan kewaspadaan diri yang tinggi, membina sportivitas dan jiwa kesatria, dan yang paling penting adalah bisa mendisiplinkan diri dan keuletan yang lebih tinggi dalam belajar. Ya, khususnya belajar di sekolah dan disiplin di sekolah. Demikian materi pencaksilat yang saya berikan. Semoga bermanfaat. Semoga bisa adik-adik terima dan menjadi bekal untuk mengerjakan latihan soal yang diberikan. Dari saya cukup sekian. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.